Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di News Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan sekelompok pemuda menyeret wanita ke pinggir pantai viral di media sosial. Peristiwa ini diawali kekesalan warga terhadap kafe yang masih buka di bulan Ramadan. Beginilah aksi oknum beberapa warga yang mengamankan dua orang wanita dari sebuah kafe di Kecamatan Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Wanita tersebut diarak beramai-ramai menuju bibir pantai yang tak jauh dari lokasi kafe. Meski berusaha meronta-ronta minta tolong dan mengaku tidak melakukan perbuatan menjurus pada maksiat di kafe tersebut, namun tetap saja wanita yang diduga bekerja sebagai pendamping lagu karaoke kafe itu tidak digubris warga yang menyeretnya hingga tersungkur ke dalam air laut. Mirisnya para pelaku menarik pakaian kedua wanita tersebut. Kapolsek Lengayang Polres Pesisir Selatan Ibtu Gusmanto membenarkan peristiwa ini. Keluarga kedua korban wanita tidak terima video peristiwa malam minggu itu beredar luas di masyarakat. Itu sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk tidak saling menuntut ataupun tidak saling menyalahkan karena ada kesalahpahaman. Namun sekarang yang jadi masalah itu adalah karena video ini beredar sehingga mungkin dari pihak-pihak keluarga ataupun dari orang-orang terdekat daripada perempuan ini merasa tidak nyaman. Kejadian ini diawali dari keresahan warga yang kesal lantaran salah satu kafe hiburan malam yang menyediakan jasa pemandu lagu tetap buka di bulan Ramadan. Saat ini kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terdakwa kasus penggelapan uang terhadap korban Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria, Natalia Rusli, resmi dipindahkan ke Rutan Kelas 1A Pondok Bambu. Natalia Rusli tiba di Rutan Wanita Kelas 1A Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Rabu siang. Natalia turun dengan pengawalan petugas kejaksaan. Natalia langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan oleh petugas. Setelah menjalani pemeriksaan, Natalia langsung mengenakan kaos yang bertuliskan Rutan Pondok Bambu. Kita ikuti proses hukum aja. Fakta persidangan kan akan terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak pernak-pernik Ramadan dan Idul Fitri tersedia di supermarket, toko dan juga jaringan retail Amerika Serikat seperti Party City. Baik dari toko besar maupun UMKM, kini warga Muslim Amerika punya opsi lebih untuk dekorasi dalam merayakan Hari Besar Islam. Party City adalah jaringan toko nasional di Amerika Serikat yang sesuai namanya menjadi andalan konsumen bila mencari dekorasi pesta, mulai dari ulang tahun, wisuda, Natal, pernikahan, dan lain sebagainya. Dan sejak 2018, dekorasi untuk Ramadan dan Idul Fitri. So many more commercial outfits, grocery stores, home decor stores, internet sources, even mainstream decoration stores are starting to carry Ramadan lights. Selain bisa dibeli online, hiasan Ramadan bisa dibeli di sedikitnya 280 gerai Party City di wilayah dengan penduduk Muslim signifikan, termasuk daerah sekitar Dearborn di negara bagian Michigan. Kota dengan proporsi warga keturunan Arab terbesar dengan konsentrasi penduduk Muslim tertinggi di Amerika Serikat. When I go to Party City or go online and see all these stores that provide for us too, it just makes me feel we live in a great country. Yeah. Suzanne sendiri bukan sekedar konsumen. Selama 10 tahun terakhir, tokonya di Dearborn Heights, The Eat Shop, menjual berbagai pernak-pernik untuk menghias rumah warga Muslim Amerika selama Ramadan hingga Idul Fitri. Semua dijual di tokonya dan juga dijual secara daring untuk dikirim ke seluruh penjuru Amerika. This is my pride and joy. You know, everybody likes it. Salah satu kreasinya adalah dedaunan yang dibentuk menjadi bulan sabit berhias. I was called the tree lady for a long time.
Warga bisa menghias sesuai keinginan dan menempatkan di tengah ruangan saat keluarga dan kerabat datang untuk silaturahmi pada Lebaran nanti. Baik membeli dari UKM seperti The Eat Shop atau jaringan besar seperti Party City. Tersedianya dekorasi bernuansa Muslim ini mendapat respon positif dari Imad Hamad, tokoh Muslim dari Dewan Hak Asasi Amerika atau American Human Rights Council. There are special Ramadan decoration. Now it's becoming very visible, especially when you go through residential neighborhoods. So it's becoming more and more, and it's becoming a trend. Target, salah satu peritel terbesar di AS, tahun ini untuk pertama kalinya meluncurkan koleksi hiasan Ramadan dan Idul Fitri. Hiasan ini bisa dibeli di toko fisik maupun online. Demikian laporan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Camar Heda dan Yasmin Atania. Ya pemirsa, ikuti perkembangan arus mudik dan juga arus balik Anda bersama iNews dalam segmen Pulang Kampung. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, Kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang Kampung bersama iNews. Pemirsa, sebuah kapal yang membawa 12 orang TKI dari Penang, Malaysia menuju Aceh tenggelam di perairan Selat Malaka. 10 orang berhasil diselamatkan, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya hilang. Basarnas Kota Medan bersama Ditpol Airut Polda Sumut dibantu relawan antisipasi kebencanaan dan lingkungan hidup pesisir atau reaksi Kota Medan mengevakuasi tenaga kerja Indonesia yang tenggelam bersama kapal motor Maharani Sempurna di perairan Selat Malaka. Dari 12 penumpang yang berada di dalam kapal, 1 anak berusia 3 tahun yakni Ratu Azira Zahra meninggal dunia karena tenggelam dan Muhammad Irwandi yang merupakan nahkoda kapal menghilang dan dalam pencarian petugas. Kapal motor Maharani Sempurna berlayar membawa 12 penumpang yang diduga merupakan tenaga kerja Indonesia dari Penang, Malaysia menuju Aceh untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Dalam perjalanan kapal mengalami mati mesin dan disapu ombak hingga akhirnya tenggelam di kawasan perairan Selat Melaka, Belawan. Jenazah rencana mau dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum luar. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya karena kapal yang perahu yang speedboat yang ditumpanginya itu mati mesin, kena ombak, mati mesin dan disapu ombak. 10 orang penumpang yang selamat kini dievakuasi di Mako Ditpol Airut Polda Sumut. Sementara bayi yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Sementara Basarnas bersama Ditpol Airut Polda Sumut dan relawan akan kembali melakukan pencarian nahkoda kapal yang hilang. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran Idul Fitri, suasana di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan terus dipadati pemudik. Kepadatan penumpang kapal ini didominasi oleh para pemudik asal Kalimantan yang akan mudik ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Jelang Lebaran Idul Fitri, suasana Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipenuhi para pemudik. Kamis pagi sebanyak 1.200 pemudik asal Samarinda, Kalimantan Timur kembali tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan menggunakan kapal KM Katleya Express. Ada 1 kapal yang tiba dari Samarinda yaitu KM Katleya Express. Jumlah penumpang yang tiba sebanyak 1.259 penumpang. Ribuan penumpang ini memenuhi dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan membawa sanak keluarga mereka untuk mudik ke kampung halaman di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Meski memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan, namun kondisi di atas kapal sudah dipenuhi oleh para penumpang. Situasinya aman, kondisi sudah padat tidak?
Padat juga sih. Kalau tempat tidur kita dapat di atas ada? Ada, kebetulan sampai kamar. Oh, baik kamar. Pak, kalau untuk harga tiket sudah ada naik kenaikan? Tiket kemarin 550. Kepadatan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini terus mengalami peningkatan sejak seminggu terakhir dan diprediksi akan terus naik hingga puncak arus mudik nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemudik memilih pulang ke kampung halaman lebih cepat untuk merayakan Lebaran lebih lama dengan keluarga. Para pemudik awal ini juga menghindari kepadatan atau penumpukan penumpang jelang Lebaran. Sepekan jelang Lebaran, sejumlah pemudik di stasiun Senen memilih pulang lebih awal ke kampung halaman. Mereka memilih mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan dan mencegah kehabisan tiket. Selama hari Kamis, sebanyak 13.000 penumpang melakukan perjalanan di stasiun Senen, Jakarta. Lebih banyak dari hari kemarin, yang jumlahnya hanya 6.800 penumpang. Dan sebanyak 525.000 tiket di stasiun Gambir dan stasiun Senen telah habis terjual. Suasana Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sejak Kamis pagi dipadati penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Penumpang didominasi mahasiswa, pelajar, dan keluarga yang memilih pulang lebih awal. Tujuan favorit penumpang masih didominasi 5 kota besar, diantaranya Medan, Bali, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang di hari Kamis meningkat hingga 5%, yakni mencapai 105.698 penumpang dibanding hari Rabu kemarin hanya 101.000 penumpang. Sedangkan pergerakan pesawat mencapai 862 penerbangan. Panjangnya antrean membuat calon penumpang harus menunggu hingga beberapa jam meski mereka berangkat lebih pagi, namun antrean sudah cukup ramai di tempat ini. Data sementara rekapitulasi PT ASDP Indonesia Ferry Persero, cabang Merak, untuk penumpang pejalan kaki berjumlah 1.063 penumpang, untuk penumpang dalam keadaan berjumlah 12.206 penumpang, dan untuk kendaraan truk berjumlah 1.619 kendaraan. Pemerintah menyiagakan Pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan roda 2 dan truk, sementara Pelabuhan Merak Banten untuk kendaraan roda 4 dan bus. Pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai melintasi jalur Pantura Pleret Kabupaten Cirebon Kamis pagi. Pemudik yang didominasi sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak Rabu kemarin sudah mulai terlihat di Pantura Cirebon. Mengantisipasi lonjakan pemudik lebih awal, polisi akan meningkatkan pengawasan serta pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan seperti di persimpangan Palimanan dan Pleret Weru Cirebon. Ribuan pemudik turun dari kapal Kamis siang di dermaga Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para pemudik rata-rata dari Makassar, Sulawesi Selatan ini memilih mudik lebih awal agar bisa berkumpul lebih lama saat Lebaran. Dari data Posko Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, jumlah pemudik yang datang hari ini di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mencapai 3.700 orang pemudik. Pemudik terus berdatangan hingga hari kedua jelang Lebaran nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah pemudik Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 123.000 orang atau meningkat 50% lebih dari tahun sebelumnya. Pemerintah pun meminta pemudik hati-hati dan melakukan mudik awal untuk hindari kepadatan. ...148 aparat kepolisian dikerahkan dalam operasi ketupat mudik Lebaran 1444 Hijriah atau 2023. Selain mengamankan dan mengatur lalu lintas, personel tersebut juga akan memberikan informasi arus kepadatan jalur mudik. Mereka akan ditempatkan di 3 unit kerja lengkap yang diantaranya daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bakauni. Nasibnya untuk bisa menjamin pelaksanaan operasi ketupat 2023 ini berjalan dengan aman, nyaman, dan berkesan. Dan untuk itu tentu saja polisi tidak bisa sendiri, maka butuh dukungan dan kerjasama dengan stakeholder terkait, baik itu dari rekan media, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh yang dijadikan idola misalnya, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tentang masalah mudik Lebaran ini. Mudik Idul Fitri 2023 disebut-sebut sebagai rekor mudik terbesar. Setelah 2 tahun pemerintah menerapkan larangan mudik, tahun 2023 ini jumlah pemudik diprediksi mencapai ratusan juta orang.
Jumlah pemudik Lebaran 2023 diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini naik signifikan dari mudik tahun 2022 yang jumlahnya 85 juta pemudik. Selama kurun waktu 2021 dan 2020, pemerintah menerapkan larangan mudik akibat pandemi COVID-19. Presiden Jokowi pun menyampaikan agar masyarakat berhati-hati saat mudik. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Diketahui pemerintah menetapkan cuti bersama Idul Fitri 2023 mulai 19 hingga 25 April. Pemerintah pun mengimbau agar masyarakat melakukan mudik lebih awal untuk hindari kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mohon maaf sebelumnya maksud kami pemudik tahun ini diprediksi mencapai 123 juta orang. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, kegiatan mudik gratis kini manfaatkan aplikasi agar lebih dimudahkan. Mudik gratis diikuti puluhan ribu pemudik dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan. Aplikasi berteknologi canggih digunakan untuk memudahkan pendataan pemberangkatan. Aplikasi canggih tersebut bernama SIMDIK Saga 2023 atau Sistem Mudik Sahabat Ganjar 2023. Aplikasi dapat mengkategorikan pemudik dengan memverifikasi pekerjaan dan juga tujuan guna mempermudah menentukan kuota bus yang tersedia dan juga menyaring adanya pemudik gelap. Di sistem mudik ini banyak sekali menunya, bukan hanya menu dashboard saja, ada menu list pemudik, di mana list pemudik itu terisikan dari nama-nama pemudik yang memang sudah terdaftar dan sudah dilakukan registrasi ulang saat kami melakukan registrasi ulang. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pasar murah digelar oleh Pemprov Sulawesi Selatan bersama tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Pasar murah digelar untuk mengendalikan laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama tim penggerak PKK Sulsel menggelar pasar murah Pelita Ramadan di halaman kantor tim PKK Sulsel, Jalan Masjid Raya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasar murah Pelita Ramadan digelar selama 3 hari, dari tanggal 12 hingga 14 April ini menghadirkan sejumlah UMKM binaan Pemprov Sulsel serta diikuti sekitar 25 distributor bahan pokok. Pasar murah digelar untuk mengendalikan laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah bahan kebutuhan pokok pun dijual dengan harga terjangkau. Bahkan tersedia paket sembako yang disubsidi oleh Pemprov melalui alokasi APBD 2023. Hadirnya pasar murah ini tentunya disambut baik bagi masyarakat lantaran harganya lebih terjangkau. Salah satunya untuk bagaimana membangkitkan lagi semangat UMKM untuk bisa berjualan. Yang kedua, bagaimana kan mau dekat hari keagamaan, hari besar keagamaan, kita fasilitasi masyarakat untuk bisa mendapatkan harga-harga sembako ataupun produk-produk lainnya yang harga lebih murah lagi. Belanja apa saja tadi? Tepung, telur, sama minyak. Ini bagaimana harganya? Lebih murah sih dibanding harga pasaran. Kalau untuk harga telurnya itu Pak, di pasaran itu harga kisaran 50, 52. Kalau yang tadi itu kalau kita transaksi pakai QRIS itu kena harga 45 per kilogramnya. Tadi transaksi lewat QRIS ya? Iya. Bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam proses transaksi di pasar murah Pelita Ramadan ini, warga bisa melakukan pembayaran dengan sistem elektronik QRIS. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke dunia olahraga pemirsa, tim U22 Indonesia mempersiapkan diri menjelang 2 laga uji coba melawan Lebanon untuk ajang SEA Games 2023. Skuad Garuda Muda akan memanfaatkan 2 laga uji coba nanti untuk mematangkan strategi dan juga memberikan kesempatan jam terbang bagi pemain.
Tim U22 Indonesia mempersiapkan diri menjelang laga uji coba melawan Lebanon. Skuad Garuda Muda akan memanfaatkan 2 laga uji coba nanti untuk mematangkan strategi dan memberikan kesempatan jam terbang pemain. Tentu uji coba ini akan kami pergunakan semaksimal mungkin. Pertama, tentu menentukan siapa sih skuad 20 orang terbaik tersebut yang akan kami bawa nanti ke SEA Games, karena memang sesuai regulasi SEA Games hanya diperbolehkan membawa 20 pemain. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mematangkan game plan kita. Saya mewakili teman-teman untuk pertandingan besok, semuanya sudah siap. Semoga kami bisa menampilkan yang terbaik dan bisa menampilkan sesuai arahan dari pelatih. Tentunya kami akan bermain semaksimal mungkin. Tim U22 Indonesia akan menghadapi Lebanon U22 dalam 2 laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga pertama digelar 14 April, sedangkan laga kedua akan tersaji pada 16 April mendatang. Kedua laga uji coba ini akan dimaksimalkan pasukan Indra Syafri untuk menghadapi SEA Games 2023, di mana di fase grup Indonesia tergabung dalam grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Dari Jakarta, Ismalia, Bayu Lela, iNews melaporkan.